Baik, orang selalu bilang bahwa life is challenge to survive. Bahwa hidup itu sendiri, apa yang kita miliki saat ini adalah selalu dihadapkan kepada sebuah tantangan supaya bisa survive. Kita berada pada situasi yang uncertainty, segala sesuatunya itu adalah tidak tahu. Ya. Namun Tuhan, Allah SWT memberikan kita sebuah kemampuan untuk mengadaptasi lingkungan-lingkungan yang kita hadapi. Ada orang mengatakan bahwa dinosaurus itu punah gara-gara tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, kita tahu bahwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, selalu banyak hal yang mana hal tersebut adalah unexpected, sesuatu yang tidak terduga. Sesuatu yang tidak terduga ini, ya, bisa berupa bencana alam, bisa berupa faktor-faktor eksternal yang lain, dan juga faktor internal yang kita miliki. Lihatlah apa yang terjadi bahwa negeri kita ini pernah mengalami banyak sekali musibah. Bagaimana tsunami di Aceh meluluh lantakkan negeri Aceh, Nanggro Darussalam. Tetapi kemudian recovery-nya juga alhamdulillah luar biasa. Pribadi-pribadi yang agile, pribadi-pribadi yang adaptif mampu konstruksi masjid yang hancur, kota yang hancur menjadi sebuah kota yang kembali maju. Bagaimana gempa di Jogja 27 Mei 2006 meluluh lantakkan hampir semua sektor. Tidak ada orang yang berani masuk ke Jogja saat itu. Ya. Tetapi apa yang terjadi kemudian, masyarakat saling bahu-membahu dengan pemerintah, komunitas bisnis saling bergabung, kemudian mereka bisa menciptakan suasana Jogja yang nyaman, Jogja berhati nyaman, semua pada datang, dan Jogja seakan-akan menjadi kota yang tidak pernah mati. Kita juga lihat bagaimana Merapi meletus, yang kemudian di situ, Masya Allah, meluluh lantakkan beribu-ribu rumah, ya, beberapa kecamatan hancur, tetapi ini kemudian bisa ditangkap oleh pribadi-pribadi yang agile membentuk sebuah komunitas yang namanya komunitas wisata Lavatur. Ini kalau nggak ditanggapi secara positif, maka tentu saja orang akan merasa merasa bahwa apa yang dialami, apa yang dihadapi sebagai sesuatu yang sangat berat. Padahal di balik sesuatu itu selalu saja ada hal-hal yang istimewa yang disediakan oleh pemberi hidup. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang bisnis, saat ini kita berada pada situasi yang orang menyebut sebagai VUCA. VUCA, environment. VUCA itu merupakan kepanjangan dari volatile. Lingkungan bisnis nggak ada yang pernah yang stabil. Semuanya pasti berubah dengan cepat. Barang siapa yang tidak bisa merespon perubahan itu, maka dia akan dilindas oleh perubahan. Karena hidup ini volatile. Apakah dalam sektor pendidikan, pariwisata, dan sebagainya, ini sepertinya kita harus memperhatikan dengan baik bahwa lingkungan bisnis yang labil ini memang sunatullah. Sunatullah, kalau lingkungan bisnis itu labil itu sudah sunatullah. Kemudian kita berbicara tentang bahwa bisnis itu selalu uncertainty, sulit diprediksi. Kemudian saat ini bisnis itu saling terkait satu dengan yang lain. Complexity of business, rumit, saling terkait. Tidak ada bisnis sekarang yang berdiri sendiri. Perusahaan manufaktur pasti akan bersinggungan dengan ketergantungan dengan suppliernya, dengan distributornya, dengan jaringan SCM-nya. Ada banyak hal yang saat ini kita sebut sebagai ambiguity, ketidakjelasan suatu kejadian. Sebenarnya ada apa sih setelah ini?
ambigu. Kita akan memutuskan sesuatu, jangan-jangan keputusan yang kita ambil nanti adalah sesuatu yang keliru begitu ya. Oke, baik. Adanya krisis ekonomi. Saat ini orang mengatakan kita berada pada situasi krisis ekonomi yang berat. Sehingga krisis ini berdampak kepada banyak pihak begitu ya. Banyak pihak yang terdampak krisis, rupiah tergerus dan sebagainya. Kalau kita melihat, ini itu terjadi sebuah hal yang biasa-biasa aja, sunatullah, itu pasti akan terjadi kok, berulang-ulang. Tinggal kemudian bagaimana kita mengatur, kita mensikapi, menyiapkan organisasi kita menjadi organisasi yang mampu berkembang dan mensikapi krisis ini dengan baik, gitu ya. Coba kita lihat fakta-fakta yang ada. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang tidak mampu berkembang akhirnya gulung tikar. Bagaimana Nokia sudah tidak lagi menjadi primadona mobile phone. Dulu orang bicara HP ya Nokia. HP is Nokia, Nokia is HP. Tapi sekarang tidak ada lagi. Sebulan yang lalu Nissan menutup pabriknya di Indonesia. Karena situasi bisnis, mereka harus menarik semua bisnisnya menjadi lebih efisien yang dipusatkan di Thailand. Ini adalah bagian dari cara sebuah perusahaan untuk merespon dengan baik apa yang menjadi perubahan di pasar. Ini, kenapa Nokia tumbang? Para pakar bisnis menganalisis bahwa Nokia tumbang karena tidak agile, dia kaku, lambat, dia mengembangkan platform Symbian-nya sampai 2011 tidak berkembang, sementara sudah muncul yang lain. Ya. Ini menjadi masalah terkait dengan bagaimana Nokia akhirnya menjadi perusahaan yang saat ini sudah menjadi sebuah sejarah. Gitu. Oke, baik. Kata kuncinya adalah gagal total itu karena tidak bisa beradaptasi dalam perubahan. Dalam filosofi Cina, orang Cina itu mengenal istilah filosofi Weiji. Weiji itu filosofi Cina. Setiap ada krisis selalu dilihat dari dua hal, yaitu W and G. Anda akan masuk di mana? Kelompok W apa kelompok C? Ya. Ini bukan kelompok Winda, itu bukan ya. Kelompok W atau kelompok C gitu ya. WG. Ya. Ini ada orang melihat halnya begini. Ada angin besar di sebuah wilayah yang nggak berhenti-berhenti. Ya. Anginnya besar, nggak berhenti-berhenti. Ini sebagian orang akan menganggap ini ancaman. Ketika ini ancaman, mereka akan tengok-tengok di dalam rumah, ya, tengok-tengok di dalam rumah. Tetapi bagi mereka yang melihat ini peluang, maka dia akan membuat kincir. Kincir itu akan menghasilkan listrik yang akan menghangatkan orang seisi rumah. Ya, jadi dia akan keluar rumah membangun kincir, membangun baling-baling begitu ya. Baling-baling ini akan dihubungkan dinamo, maka dia tidak perlu kayu bakar lagi untuk menghangatkan rumah. Ketika terjadi musim dingin dengan angin yang kencang. Jadi, saudara sekalian, sebenarnya prinsip hidup itu sederhana kok. Bagaimana kita mensikapi hidup itu sederhana. Bagaimana kita menjadi pribadi yang agile, lincah begitu ya. Jadi, kalau dalam ayat Al-Quran, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Setiap ada hal yang dianggap sulit, pasti di situ Allah telah menyediakan al-yusronya, sebuah jalan keluarnya. Gitu ya. Nah, baik, saudara sekalian. Sehingga kalau kita bicara organisasi, ya, organisasi itu saat ini tidak bisa bergerak lambat. Organisasi harus mempunyai kemampuan merespon, ya, kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan untuk fleksibel, kemampuan untuk adaptif. Nah, inilah yang namanya agile organization.
Jadi kita harus agile dalam banyak sektor, ya. Pertama, kita harus agile dalam memahami customer kita saat ini. Customer kita itu sekarang posisinya seperti apa dan dia butuh apa, ya. Jadi bisnis itu kita harus memahami dengan baik bahwa customer telah berubah. Customer yang telah berubah, otomatis kita harus melayani dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda, otomatis di sini struktur organisasi harus kita sederhanakan. Kita butuh pendanaan yang berbeda. Kita butuh craftsman yang berbeda. Kita butuh kemampuan skill karyawan yang berbeda. Jadi multitasking person itu sangat dibutuhkan kalau mau sukses untuk mengelola agile organization. Ya, ibarat kata bos itu harus siap menjadi sopir bagi dirinya sendiri, nggak perlu harus ada sopir baru bisa pergi rapat begitu ya. Rapat sekarang bos harus bisa memahami bagaimana menggunakan teknologi. Kalau dulu zaman jadul gitu ya, yang namanya bos sesuatu itu mesti disiapkan. Yang namanya pimpinan itu mau rapat semuanya disiapkan sama anak buah. Laptop disiapkan, PPT disiapkan, proyektor disiapkan, mau rapat dijemput sopir, begitu ya. Itu kuno itu kuno. Kalau seperti itu yang dipakai, maka organisasi itu pasti akan bablas itu. Karena sekarang membutuhkan bagaimana keputusan-keputusan itu disikapi dengan cepat, bagaimana kita merespon customer kita dengan cepat. Saudara sekalian, begini, ini apa namanya, kita kasih definisi kalau begitu ya. Kalau begitu, agile organization itu apa sih? Yaitu kemampuan sebuah organisasi untuk tangkas. Nggak cuma tangkas, cepat. Nggak cuma cepat, paham tentang apa yang berubah. Sehingga di sini, dengan agile inilah akan melahirkan inovasi-inovasi, improvisasi proses, improvisasi dari sistem untuk merespon perubahan yang ada. Baik, ada 3 hal paling tidak yang harus dirubah ketika bertransformasi. Menjadi agile itu tidak tiba-tiba ya, seperti orang misalnya badannya gendut, ya, gerakannya, mohon maaf ya, ini saya tidak menyinggung sara begitu ya. Ada orang yang mungkin berat badannya lebih, ya, kemudian dia mau berubah menjadi pribadi yang gesit, lincah, ya. Mau tidak mau dia harus berusaha untuk mentransformasi dirinya, ya. Apakah dengan diet, apakah dengan olahraga, apakah dengan melakukan apa namanya sebuah hal-hal yang menjadi programnya begitu ya. Nah, untuk bertransformasi menjadi agile, menjadi organisasi agile, ada 3 hal yang tidak boleh dilupakan. 1, kita harus merubah mindset. Ya. Mindsetnya harus berubah. Selama mindsetnya tidak berubah, tidak akan pernah bisa menjadi organisasi yang agile. Ya. Begitu mindset berubah, nggak cuma mindset berubah, proses harus berubah. Kalau proses nggak berubah, meskipun kita punya mindset yang oke, begitu ya, ini tetap akan susah bagi organisasi untuk berjaya. Supaya ini tetap menjadi sebuah budaya, maka culture harus berubah. Selama culture tidak berubah, maka organisasi tidak akan pernah bisa agile. Ya. Jadi ada 3 hal tadi. Transformasi menjadi agile. 1, mindset-nya diubah, proses diubah, culture diubah. Nah, muncullah kemudian apa yang disebut dengan inklusif, ya, inklusif bisnis. Bagaimana sekarang kita berbicara tentang not total competition, but now we discuss about collaboration, cooperation. Anda lihat yang namanya bank saat ini tidak ada yang menggunakan ATM-nya sendiri, tidak ada. Semuanya dibuat inklusif. Mereka menggunakan jaringan link, apa jaringan yang lain. ATM sekarang bisa dipakai oleh bank apa saja. Kenapa? Karena membudayakan bisnis yang inklusif.
Perguruan tinggi mungkin akan menyediakan platform-platform yang boleh diikuti oleh universitas perguruan tinggi. Ini sebenarnya adalah konsep inklusivisme dalam pendidikan. Ya. Kolaborasi, create value added. Kita harus berpikir tentang create value added. Kalau tidak ada value added-nya, ya kita kurangi. Gitu. Oke, baik. Jadi ini langkahnya. Pertama adalah fokus pada ini merupakan simpulan dari apa yang tadi kita sampaikan. Langkah pertama adalah fokus pada stakeholder kita yang sudah berubah, maka kita agile untuk merubah itu. Kemudian struktur kepemimpinan kita harus adaptif, kultur kita harus adaptif. Yang nggak boleh dilupakan adalah bagaimana kita mempunyai teknologi enablers, mampu memanfaatkan teknologi untuk melihat perubahan-perubahan yang ada. Begitu. Baik, ini 3 hal yang nggak boleh diikuti. Stop terlalu mengontrol, bos nggak boleh terlalu mengontrol, tetapi bos harus bisa memberikan kebebasan kepada anak buah untuk mengeluarkan gagasan-gagasannya. Ya, bos jangan kalau terlalu mengontrol maka kita nggak agile ya. Harus ada namanya desentralisasi keputusan. Ya. Jangan terlalu yes man, ya. Jangan terlalu protektif. Maka kita akan menjadi organisasi yang agile. Baik, kira-kira seperti itu pengantar dari saya ya, karena topiknya masih banyak hal yang harus kita bicarakan hari ini. Nanti bisa kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Wahyudi selaku moderator dan terima kasih. Suatu pembahasan menarik tentang agile organization. Jadi kalau saya bisa ambil beberapa kalau organisasi yang tangkas cepat dalam menghadapi perubahan. Karena kalau tidak berubah maka organisasi itu akan mati. Proses dan kultur. Caranya fokus pada misi kepuasan stakeholder, kepemimpinan adaptif, transformasi kultur dan teknologi. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat dulu karena kita akan masuk ke materi yang kedua dari narasumber pada Pak. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya dulu Pak Bambang Suwarno STMT PhD. Beliau S1 di STT Telkom Engineering, kemudian S2 di Master in Industrial Engineering and Management di Institut Lalu selesai ya dari PhD in Industrial Engineering pada Institut Eindhoven University of Technology di Netherlands. Baik, silakan Pak Bambang untuk menyampaikan sumbernya. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua peserta webinar ini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang business modeling, digital business model berbasis kolaborasi. Sebentar, saya share materinya dulu ya. Saya share. Oke, baik. Baik, nah, kalau saya coba cari-cari untuk memulai materi ini, saya coba cari-cari browsing internet sebelumnya. Apa sih sebetulnya pengaruh COVID ini kepada dunia bisnis gitu? Memang ya kita sudah sadari jadi lesu ya, pedagang jadi susah menjual barangnya karena orang-orang
tidak bisa keluar, efeknya ke produsen juga tidak terserap produk-produknya, dan macam-macam rentetan ke belakangnya. Terus apa sih sebetulnya tawaran bagaimana mengatasi hal ini? Apakah masih bisa hal ini itu diselamatkan gitu ya? Saya coba cari-cari, oh ternyata ada yang menawarkan bisnis-bisnis, contohnya ini travel logistik, on-demand cleaning service. On-demand cleaning service ini semacam manggil orang untuk datang bersih-bersih di rumah kita. Beauty on demand ini untuk yang biasanya ke salon harus datang ke salon, ini nggak perlu salonnya datang, kita nggak harus makan datang ke restorannya yang datang ke kita menyediakan mesin penata supaya kita bisa merasakan restoran ini, pengalaman restoran di rumah kita sendiri. Ini bermunculan, tapi kalau kita bisa lihat mayoritas ini sepertinya dia dari sisi experience yang ditawarkan adalah jasa. Nah, kemudian kenapa sih seperti itu? Ternyata ini memang fenomena yang sudah disadari oleh beberapa praktisi dan juga akademisi dari sejak jauh hari, yaitu customer itu sekarang itu tidak lagi merasa perlu untuk membeli barang, kemudian atau jasa, yang mereka inginkan itu experience, yang memang nanti disampaikan melalui produk atau jasa. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya kalau bisa pakai, kenapa harus beli barangnya? Begitu ya. Makanya muncul yang mungkin kita juga sadari, rekan-rekan juga sadari, bisnis-bisnis seperti Uber atau GrabCar atau Gojek, yang Gojek pun berevolusi mulai dari dulunya cuman ojek sampai sekarang banyak sekali produknya gitu kan. Karena ya seperti itu, kalau kita sudah bisa pakai mobilnya untuk kita mengantarkan dari rumah ke tujuan kita, kenapa hal yang muncul yang mendasari munculnya tipe bisnis baru di saat ini? Ya kalau saya bisa bilang itu namanya kita sebut digital bisnis. Digital bisnis ya, rekan-rekan mungkin sudah menyadari ya contoh-contoh seperti ini Spotify. Kalau kita bisa mendengarkan musik, ngapa kita harus beli CD atau DVD atau kaset? Sudah nggak zaman. Kalau sudah ada Dropbox, apakah kita masih perlu hardware untuk men-storage data dan lain-lainnya seperti itu. Ini digital bisnis. Jadi kalau saya memandang digital bisnis itu adalah dan ini itu dimungkinkan ketika memang teknologi informasi sudah mendukung. Jadi misalnya karena kita tidak butuh lagi inventory untuk seperti ini kan, jadi dengan IT semuanya bisa terjadi hal ini. Makanya ini disebut digital business, yaitu bisnis-bisnis yang heavily reliance atau bergantung pada perkembangan teknologi IT. Ini satu contoh lagi. Ini kalau kita tahu ini Philips ya, mungkin tahu merek Philips. Kalau di Indonesia Philips itu menjual apapun banyak sekali, mulai dari produk rumah tangga dan lain-lain juga. Tapi ya, kalau kita tahu bahwa awalnya Philips itu bermula dari penerangan, yaitu dia awalnya produsen bohlam, lampu. Nah Philips ini kebetulan di kota Eindhoven itu pusatnya Philips dulu waktu saya ambil S3. Jadi saya juga sering mendengar tentang Philips. Dan Philips ini juga sudah mulai, selama saya di sana, dia itu mulai spin-off. Jadi yang dulunya dia gemuk, menghasilkan banyak sekali produk, dia mulai spin-off dan fokus. Ini yang mungkin tadi Pak Agus bilang agile organization, ya dia mencoba untuk menjadi agile. Dan dia memfokuskan kepada core-nya dia dulu apa. Dia mulai penerangan. Salah satu yang dia fokuskan adalah kemudian dia membuat bisnis penerangan ini, jadi Philips Lighting. Di sini dia tidak lagi cuma jual bohlam, dia menjual jasa penerangan setting instalasi untuk bahkan untuk satu building, satu gedung. Misalnya ini contoh di Indonesia bahkan pakai Sinarmas. Ini satu pabrik itu yang setting lighting-nya itu sudah Philips, jadi all in dia jadi. Bahkan tidak cuma di skala industri ya, di skala kota pun Philips mensupport hal ini.
Bahkan di DKI Jakarta, kalau kita lihat ini kasusnya, DKI Jakarta itu juga konsumennya. Jadi di sini Philips itu setara dengan, jadi Jakarta itu sudah setara dengan Los Angeles ya, karena dia pakai jasa Philips untuk penerangan, di mana yang ngatur ini yang masang, yang maintenance, itu tuh semua dari Philips. DKI Jakarta tinggal bayar saja bulanan atau tahunan gitu. Kalau ada lampu rusak itu panggil Philips aja, jadi tidak repot lagi seperti ini. Dan itu nanti smart city kan seperti itu. Ini bahkan sudah sampai seperti itu. Nah, karena Philips itu mau fokus yang divisi yang mengurus penerangan ini waktu itu di spin off jadi Signify namanya perusahaannya. Mungkin supaya ajal tadi yang dibilang Pak Agus tadi, dia juga lebih fokus. Dan setelah diselidiki, Signify itu juga ternyata dia bekerja sama dengan banyak pihak. Ada Philips, ada Interact. Nah, ini masing-masing. Jadi mereka ini berkolaborasi. Karena ternyata marketing, terus dia nanti kontrak, dia yang mengatur, mengirim siapa saja yang bisa. Kalau misalnya listrik, dia harus kontak ke PLN atau apa, dia yang mengatur. Tapi yang menyediakan barang-barangnya seperti bohlamnya itu dari Philips. Interact ini IoT-nya, Internet of Things, sensor-sensornya ini dari Interact. Dan yang lain-lain ini untuk yang lampu warna-warninya seperti itu. Jadi memang untuk menjalankan bisnis yang pelayanan yang menyeluruh seperti ini, mau tidak mau butuh network, butuh kolaborasi, dan butuh jaringan. Jadi masing-masing organisasi itu fokus pada core bisnis yang mereka kuasai, yang mereka punya competitive advantage di sana, dan untuk selainnya mereka kerjasama dengan perusahaan lain sehingga kuat di situ mekanismenya. Nah, saya coba lihat, oh ternyata ini kita agak sedikit teoritis juga ya, karena memang ini juga webinar. Ternyata hal ini disadari. Jadi kalau dilihat di sini ada perbandingan antara traditional business sama digital business yang modern. Dulu traditional business kalau sudah perusahaan punya strategi, mau diimplementasikan itu mudah karena memang environment stabil, nggak terlalu complicated, nggak terlalu rumit gitu ya. Lebih simpel lah. Tapi sekarang itu tidak seperti itu. Environment dinamik, lingkungan itu dinamik, kompetisi tinggi, ketidakpastian itu banyak. Apalagi seperti sekarang, tiba-tiba ada COVID itu, kita tidak pasti itu seperti apa kondisi. Nah itu ada gap yang kemudian tidak bisa langsung punya strategi, langsung diimplementasi. Kalau kata Otto Walder itu, kita harus punya bisnis model sebagai perantara ya, supaya kita ada alignment antara strategi dan bisnis proses seperti itu. Jadi bisnis model itu alignment antara strategi, bisnis model. Kalau sifatnya strategi itu agregasinya tinggi atau high level, jangka panjang, ini yang taktikal jangka pendek, sehingga di sini di mana ada perubahan-perubahan yang cepat di lingkungan bisnis itu bisa kita antisipasi dengan kita memodifikasi bisnis model kita. Dan ketika bisnis proses kita atau IT kita yang support ini koneksi dengan ini, perubahan di sini bisa langsung disesuaikan. Nah, ini karena kalau kita strategi kan jangka panjang, kita tidak bisa antisipatif cepat untuk mengakomodir perubahan cepat yang terjadi di lingkungan bisnis seperti itu. Jadi bisnis model itu operasionalisasi dari strategi, sedangkan proses atau IT itu operasionalisasi dari bisnis model. Mungkin sebagian atau mungkin seluruhnya dari audiens ini sudah familiar dengan istilah bisnis model kanvas sebagai salah satu template ya untuk bagaimana menyusun bisnis model, apalagi yang mungkin praktisi seperti itu, akademisi juga. Ya kalau bisnis model kanvas itu dia terdiri dari ini, berapa elemen yang ada di sini, ada 9 elemen, kita disusun seperti ini, diisi salah satu mulai dari customer segment, lalu proposition, channel, dan seterusnya, sehingga kita bisa dapat komplit gambaran yang ini kemudian dari sini kita bisa melihat, oh bisnis yang saya jalankan itu seperti ini sebetulnya wujudnya. Nah ini nanti enak untuk mengkonek ke implementasi. Tapi nah dengan bisnis model kanvas ini saya coba memperlihatkan seperti apa sih sebenarnya bisnis Uber tadi itu ya, car sharing tadi, seperti ini kita bisa lihat. Customer segment-nya bisa passenger, awalnya memang penumpang, tapi ternyata driver juga.
Driver di sini bisa jadi partner artinya supplier, tapi ternyata dia bisa jadi juga customer. Ini sesuatu yang mulai blur kan antara di sifat bisnis sekarang. Apakah kamu itu sebetulnya customer atau supplier kami? Nah, ini sudah blur. Memang bisnis sekarang di zaman ini mulai hal-hal itu mulai terjadi. Jadi tidak hitam putih seperti ini. Ini cuma satu contoh Uber. Sekarang kalau kita misalnya ambil contoh layanan seperti ini, kita gabungan. Ambil contoh layanan yang menggabungkan mulai dari hulu ke hilir. Misalnya ketika Anda jadi penumpang mau traveling, Anda bisa nggak saya pengen beli sekali tiket, pokoknya dijemput di rumah saya, diantar sampai tujuan, baik dalam kota, antar kota, bahkan ke luar negeri misalnya. Mau nggak mau kan produsen ini harus saling berhubungan kan, harus saling kerjasama dengan yang lain, dari semua penyedia moda transportasi, mungkin sampai yang penginapannya, asuransi, bahkan sampai penyedia dokumen, itu kan harus bekerja sama supaya bisa jadi kita menawarkan sebuah layanan yang utuh dari awal sampai akhir. Nah, di sini ada bisnis model namanya bisnis model service dominan bisnis model radar. Nah, ini dia bisa, ini seperti bisnis model kanvas, tapi dia di sini dia memberikan paradigma baru bahwa semua organisasi sekarang setara. Jadi di sini kita bisa berapapun organisasi yang ingin berkolaborasi, semuanya itu bisa bergabung di sini. Yang mereka butuhkan adalah pertama, mereka itu punya value proposition apa masing-masingnya. Kemudian mereka harus melakukan apa masing-masingnya. Dan terakhir mereka butuh cost, mereka butuh pengen benefit apa dan butuh cost apa untuk bergabung dalam sini, sehingga mereka bisa menghasilkan satu ini co-created value di awal yang menjadi sebuah layanan yang utuh. Di sini yang dibutuhkan tinggal ide. Jadi di sini ada vokal organisasi, itu yang ide yang punya, yang memanage seperti tadi contoh Signify itu di sini. Nanti customer seperti apa, dan ini core partnernya itu siapa, misalnya ya penyedia moda transportasi, kalau enriching partner itu yang penambah supaya layanannya lebih bermakna. Bisa jadi dengan perbedaan enriching partner, bisnis model berbeda, harga bisa berbeda, layanan agak sedikit berbeda. Misalnya untuk traveler yang eksekutif, harganya beda dengan traveler yang agak budget oriented, misalnya seperti itu. Jadi di sini harus customer juga harus berperan dalam mendesain seperti ini. Ini untuk jadi layanan seperti ini. Jadi memang agak berbeda baru. Nah, ini semua dilandasi oleh namanya service dominant logic. Jadi ini sebuah marketing ground mindset, jadi paradigma berpikir marketing yang memang sudah lama sebetulnya. Tapi baru-baru ini makin berevolusi, makin disadari, memang terbukti. Kalau kita lihat seperti itu. Di sini intinya sekarang, jadi intinya itu adalah bukan lagi pertukaran barang, tapi pertukaran jasa. Jadi di sini yang disediakan itu sekarang jasa. Barang tetap ada, tapi kita bukan lagi, kalau dulu perusahaan itu jual barang, terus nanti ada jasa after sale service sebagai pelengkap. Jadi kalau rusak, kalau apa, tapi sekarang dibalik mindsetnya. Yang kita berikan layanan, tapi untuk ada layanan ini mungkin ada barang-barang yang diperlukan. Jadi itu jadinya lebih pilihannya bisa jadi lebih banyak dengan konsep yang seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, SDL ini punya beberapa prinsip yang harus diikuti. Pertama, intinya adalah kita servis yang kita tawarkan. Tadi sudah ya. Kemudian harus dilakukan oleh beberapa aktor, multiple aktor. Mereka harus bekerja sama. Jadi tidak bisa sendiri. Kalau itu nanti gemuk kan. Dan kita jadi nggak bisa ngejar competitive advantage kita. Kita harus bisa semua, malah jadi tidak ahli. Tapi mendingan kita ahli satu bidang, terus kerjasama dengan perusahaan lain yang memang ahli di bidangnya, seperti itu. Kemudian akhirnya kita mengintegrasikan sumber daya kita di sini untuk membuat value. Dan jangan lupa value ini juga harus melibatkan customer. Customer maunya apa, karena dia yang menentukan nantinya layanan apa yang dia sukai. Dan terakhir ini nanti semua bekerja sama itu harus ada arrangement, ada kesepakatan. Semua harus
merasa diuntungkan dalam kerjasama ini. Jadi benefitnya mereka puas, cost-nya mereka setuju di situ. Nah, sebagai penutup, yaitu tadi bisnis model Radar itu bagian dari namanya Service Dominant Business Framework, yang ini sudah ada ya, dia sudah juga menyediakan strategi kanvasnya. Kalau tadi ada strategi bisnis model dan bisnis proses dan IT, ya ini di sini service composition itu bisnis prosesnya dan ini merepresentasikan IT-nya. Nah ini juga punya service composition sudah ada, jadi ini kebetulan yang saya kerjakan dulu waktu PhD, ini bagian sini. Nah seperti itu, sekian dari saya, kalau misalnya tertarik nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Mungkin dari saya seperti itu Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak ya. Bambang. Menarik berkaitan dengan bisnis model for collaboration. Jadi salah satu cara untuk bisa menjadi organisasi agile adalah merubah bisnis modelnya dan melakukan kolaborasi. Jadi tidak hanya gontok-gontokan, tapi fokusnya berkolaborasi, fokus kepada satu value dan kerjasama dengan value yang lain. Kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan atau bisa bertahan di situasi yang berubah ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, ya, akan dibawakan oleh Pak Nasrullah Setiawan. Saya bacakan dulu untuk CV-nya Pak Nasrullah. Nama Nasrullah Setiawan, STMSD, S1 di Sarjana Teknik dan Manajemen Industri, Institut Teknologi Nasional Bandung. Kemudian S2 di Master of Science Engineering System di University Kebangsaan Malaysia. Kemudian sekarang lagi kuliah, lagi dalam kuliah S3 di Engineering Manufacturing University Technical Malaysia Melaka. Beliau akan membawakan berkaitan dengan mengelola organisasi bisnis via work from home. Pada Pak Wawan, Pak Nasrullah, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT, kita bisa bertemu di webinar ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua yang ada di ruangan kita ini. Perkenankan saya ingin menyampaikan sebuah materi yang nanti kaitannya dengan masih melanjutkan dari materi-materi sebelumnya, yaitu tentang agile dan kemudian bisnis model, di mana kita mengalami satu mungkin disruption culture mungkin ya, seperti itu. Mungkin pertama kali saya izinkan untuk saya share dulu materinya. Iya, Pak? Ya. Siapa, Pak? Gimana, sudah? Sudah? Sudah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya melanjuti dari materi yang disampaikan tadi, ide-ide dasar tentang agile dan juga bisnis model. Saya diminta untuk bagaimana mengelola organisasi bisnis via work from home gitu ya. Istilah sekarang juga work from home. Kalau kita lihat dari filosofi gambar ini, mungkin inilah realitas kita pada saat ini gitu ya. Jadi kita melakukan aktivitas kerja kita bersama stakeholder kita. Jadi stakeholder kita ini berubah. Stakeholder kita ada anak, ada istri, ada teman-teman gitu ya, sahabat. Jadi di satu sisi kita lebih work life balance-nya lebih kuat gitu ya. Tetapi di satu sisi juga nanti kita perlu perhatikan hal yang mungkin kita kelola juga di situ ya. Nah, kalau ada orang bilang gambar ini tidak seindah warna aslinya gitu ya. Mungkin bisa juga kita nanti lihat bahwa ternyata kita memang senang dekat dengan anak-anak kita gitu ya, nyaman gitu ya. Tetapi apakah gambar-gambar itu, gambaran ini menjadi satu gambaran yang sama gitu di dalam kita memandangnya. Baik, saya mulaikan dengan definisi dulu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi judul tadi, maka kita lihat adanya organisasi bisnis
Sebetulnya kata bisnis ini juga berawal dari apa namanya busy ya, orang bisnis sibuk, orang sibuk ya. Jadi sibuk-sibuk berhadiah gitu ya, sibuk-sibuk mendapatkan untung gitu ya. Intinya filosofinya di situ. Tapi kalau kita apa namanya definisikan sesuai dengan apa namanya kata organisasi bisnis, di mana kita melihat bahwa orang berkumpul itu untuk melakukan sebuah bisnis itu juga merupakan satu proses panjang. Mulai dari kalau teknik industri kita tahu ada revolusi industri ya. Makanya orang bekerja itu dikumpulkan di satu tempat, kemudian melakukan satu rangkaian aktivitas untuk menghasilkan apa? Ya ada barang, ada jasa gitu ya, untuk menghasilkan profit ataupun laba. Ya. Kemudian istilah working from home ya. Jadi ada istilah telework atau remote working gitu ya. Ini merupakan satu istilah yang sebetulnya menggambarkan adanya jarak gitu ya antara kita bekerja dari tempat utama dengan tempat tinggal kita mungkin, atau sebetulnya masih bisa juga diartikan sebagai kita punya banyak pekerjaan gitu ya, job utama ada atau job secondary gitu ya, dan kemudian yang secondary ini mobile gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi sebetulnya cara-cara seperti ini, mekanisme kerja seperti ini sudah kita mulai sebetulnya ya, begitu. Ini dari sisi definisi ya. Kemudian dari sisi lingkungan, ruang lingkup organisasi, ini mungkin agak teoretik sedikit, tapi ini menjelaskan dari konsep yang dijelaskan oleh Pak Agus Mansur dan juga Pak Bambang tadi, bahwasanya kita sering memandang dari sisi bidang organisasi bisnis ini dari dua sisi, misalnya sisi besar, misalnya ada jasa, kemudian ada manufaktur. Ya. Sebetulnya gambar yang akan saya jelaskan di sini adalah tadi kaitan dengan agility dan juga bagaimana kolaborasi model itu dibangun. Jadi kita melihat bahwasanya industri manufaktur dan industri jasa itu sebetulnya saling membutuhkan, ya ada pola hubungan di sini yang erat di situ. Dan ini akan dipertegas kembali ketika kita melihat adanya sebuah perubahan budaya, ya artinya ada perubahan struktur di dalam organisasi. Kalau kita lihat industri jasa sendiri, industri manufaktur sendiri, mereka punya hierarkis masing-masing. Nah, besok ke depan mungkin ini berupa kolaborasi, jadi sifatnya flat gitu ya, bukan lagi hierarkis ya. Jadi ini yang menarik sebetulnya. Jadi kalau misalnya industri manufaktur ya dia butuh industri jasa, misalnya contoh konsultan misalnya. Jadi konsultan yang expert, konsultan yang kompeten mungkin bisa masuk ke dalam industri manufaktur gitu ya. Demikian pula juga industri jasa juga ada perlu barang-barang atau produk-produk untuk mensupport jasanya. Ya, misalnya sekarang kayak bank itu kemudian dengan teknologi-teknologi yang dihasilkan melalui industri manufaktur, maka dia bisa mensupport juga. Jadi ini saling mensupport gitu ya. Nah, apalagi kalau fenomena Gojek misalnya kita lihat saat ini, itu Gojek sudah semuanya ya. Jadi ada teknologinya ya, kemudian apa namanya jasanya ya macam-macam gitu ya. Ada pengantaran, ada message juga termasuk juga gitu ya. Nah ini merupakan satu apa namanya fenomena yang menarik sebetulnya. Dan saat ini memang Gojek sangat berkesan di hati kita sekarang, karena kita memerlukan delivery dan segala macam ya. Baik. Nah kemudian kita akan overview sedikit berkaitan dengan working from home. Kalau kita tanyakan apakah ini fenomena baru di dalam organisasi bisnis, maka sebetulnya kita juga perlu merujuk nanti kepada literasi-literasi. Jadi sebetulnya working from home ini menjadi booming ya ketika kita menghadapi satu wabah pandemi yaitu COVID-19 ini, maka ini menjadi satu trigger yang bisa kita pertanyakan gitu ya, di dalam literasi itu. Nah, saya mencoba untuk membaca, tapi tidak ditampilkan di sini, tapi saya mencoba menjelaskan bahwa ada sebetulnya literatur review dari working from home ini sebelum dari wabah pandemik ini, sehingga fenomena ini bisa dikatakan baru, bisa dikatakan tidak juga, nanti mungkin bisa dalam ditelaahnya gitu ya. Kenapa? Karena memang ada satu hal-hal yang berbeda di sini di dalam memandang istilah atau term dari working from home. Jadi kalau working from home ini mungkin sebelum pasca pandemik mungkin disifati sebagai bagaimana strategi orang ya, kemudian dia mencari alokasi waktu untuk menghabiskan waktunya secara lebih bernilai gitu ya. Kemudian ada nilai tambah di situ ya. Jadi ini menjadi satu pandangan gitu ya.
Kemudian ada juga masuk sifatnya adalah kaitan dengan teknologi informasi. Jadi ini satu apa namanya paduan antara munculnya teknologi informasi itu memungkinkan orang untuk menghabiskan waktunya dikombin gitu dengan aktivitas pekerjaannya sehingga dia memandang bahwa ini bisa mendapatkan nilai tambah yang lain gitu ya. Nah, ini menjadi menarik gitu ya. Sehingga orang bisa bekerja dari rumah gitu ya. Seorang bisa bekerja dari manapun tempatnya berada ya, tetapi tidak meninggalkan aktivitas dari apa namanya office yang utama. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kalau fenomena baru ini apakah fenomena ini baru? Kemudian kita akan pertanyakan adalah apakah COVID apa namanya working from home ini merupakan temporary saja ya respon dari COVID pandemi, atau dia akan menjadi satu paradigma baru dalam industri bisnis. Nah, ini yang sebetulnya yang lebih menarik sebetulnya. Jadi kaitan dengan bahasan Pak Agus Mansur dan juga Pak Bambang tadi, bagaimana paradigma tadi agility itu bisa diterjemahkan ya, ataupun bisa secara lebih detail lagi nanti bisa kita telaah gitu ya. Kemudian Pak Bambang tadi sudah menggunakan model-model ya, contoh-contoh model yang mungkin bisa di-apply gitu, diaplikasikan ke dalam paradigma ini gitu. Saya lanjutkan. Jadi working from home itu kaitan dengan paradigma ada dinamika perubahan tadi. Mungkin kita bisa bilang bahwa mengatakan bahwa working culture shock ya akibat adanya perubahan lingkungan. Jadi kita tidak bisa menduga. Tadi ada uncertainty tadi kata Pak Agus ini salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghadapi satu ketidakpastian ini, dan sekarang ini kita bisa pada saat ini kita mengalaminya. Ya, maka kita sebagai organisasi bisnis tentunya kita perlu agile, gitu ya, agile tadi ya. Kita mampu beradaptasi. Kita harus melakukan satu transformasi, gitu ya, sehingga ada transformasi organisasi. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah di dalam mengelola ini bagaimana dampak-dampaknya. Kalau kaitan tadi dengan paradigma baru ya, ternyata kalau kita breakdown lebih detail lagi, maka kita akan mempertanyakan bagaimana tentang tata kelola, regulasi, kemudian budaya, ya, kemudian wawasan dan pengetahuan. Kita tahu bahwasanya banyak karyawan-karyawan juga mungkin kita berubah pengetahuan kita ya, yang dulu mungkin tidak banyak menyentuh tentang teknologi informasi, sekarang sangat teknologi informasi, dan kemudian bagaimana melakukan hubungan gitu ya, di antara para stakeholder yang ada itu juga menjadi satu tantangan juga. Kemudian financial strategi itu juga perlu juga nanti apa namanya menjadi satu tantangan juga, bagaimana kita mampu dalam merubah satu transformasi perusahaan yang hierarkis itu menjadi perusahaan yang sangat flat gitu ya, sangat jejaring gitu ya. Jejaring mungkin organistik mungkin ya seperti itu. Ini bisa kita mainkan di dalam apa namanya prakteknya. Kemudian bagaimana konsep tentang sistem kontrol kerja ini juga menjadi isu-isu juga. Ya, yang penting adalah kalau misalnya kita bekerja di rumah, bagaimana cara kontrolnya gitu kan? Dengan misalnya di webinar ini misalnya kita ada yang bicara, kemudian ada yang tidur misalnya gitu, kita tidak tahu juga gitu kan? Ada rapat misalnya dengan webinar juga apa dengan Zoom misalnya, itu kita tidak tahu di belakangnya apakah dia apa namanya mendengarkan atau tidak gitu kan segala macamnya. Nah, ini sistem kontrol kerja. Kemudian penyelesaian kerja seperti apa? Psikologi kerja tadi. Psikologi kerja ya kaitannya orang biasanya dengan budaya kita saling ketemu di tempat kerja, kemudian tiba-tiba kita tidak saling bisa ketemu, gitu ya. Jadi ini menjadi satu psikologi juga, gitu ya. Dan ini menjadi satu bahasan-bahasan juga di literatur sebelumnya bahwa kaitan psikologi ini di dalam konteks work from home ini menjadi satu isu-isu juga yang dibahas, gitu ya. Bagaimana orang di apa namanya para pekerja-pekerja itu dinilai mana yang kira-kira stresnya lebih tinggi ya, antara mobile dengan tidak gitu kan. Nah, ternyata ada sebenarnya di dalam laporan diri itu ada juga menyebutkan bahwa mobile itu bisa menyebabkan jarak jauh tadi ya, bisa menyebabkan orang stres gitu kerjanya. Gitu ya. Nah, mungkin bisa kita tanyakan juga bapak-bapak dan ibu sekalian di sini ya, selama ini apakah kita mau ketemu atau tidak gitu ya. Kalau ada keinginan kita untuk bertemu dalam satu wadah yang apa namanya offline gitu kan, nah ini menjadi satu indikator juga bahwa kita sebetulnya perlu need sosial need tadi ya, kebutuhan sosial di dalam kita berinteraksi.
Kemudian kita lihat adalah manajemen kerja, kemudian standard operating, dan terakhir tentang kompetensi SDM. Jadi perlu adanya cara-cara baru, ya, pengetahuan-pengetahuan baru, dan kemudian juga skill-skill baru. Nah, kita nanti kan bisa melihat bahwasanya nanti akan berubah standarisasi itu. Jadi standarisasi tadi bukan hanya dari sisi aturan-aturan, tetapi nanti standarisasi itu akan berubah menjadi kompetensi, based on competency atau profesionalisme. Nah, paradigma ini harus sudah siap, ya, karena kita selama ini mungkin untuk kalau dihitung-hitung sertifikasi misalnya gitu ya, nanti sejauh mana nih sertifikasi kita gitu kan, itu jadi satu tantangan juga gitu ya. Ternyata memang challenge-nya di sini, kita perlu ada semacam sertifikasi mungkin seperti itu ya. Nah, ini ada satu penelitian yang mungkin saya cari gitu ya, tentang COVID ini seperti apa. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Mustajab ini, dia membagi ada dampak positif dan dampak negatif ya, terhadap WFA ini. Jadi working from home itu ada dampak positif dan negatif. Yang negatif ini misalnya multitasking tadi ya. Multitasking itu bagus ya, bagus sebetulnya. Biasanya nih wanita dibandingkan pria, wanita lebih multitask ya. Jadi bisa melakukan berbagai macam pekerjaan. Kalau pria itu biasanya satu saja gitu ya, fokus. Ya, pria itu fokus gitu ya. Tapi kalau wanita itu karyawati bisa tidak. Apalagi kalau dia di rumah. Ya, kalau karyawati di rumah maka dia tidak bisa membiarkan anaknya gitu kan, tidak bisa membiarkan suaminya gitu kan. Seperti itu. Jadi ini menjadi satu concern dia juga. Nggak mungkin dia fokus pekerjaan tanpa memperhatikan lingkungannya. Dan banyak mungkin bisa kita lihat di dalam slide saya hanya poin-poinnya saja, yaitu turunnya motivasi, kemudian adanya biaya tambahan. Ya. Ternyata tinggal di rumah biayanya juga tambah bengkak juga. Jadi makannya tambah banyak gitu ya. Kemudian gangguan-gangguan teknis ya dan sosial juga kadang-kadang ada muncul gitu ya. Penurunan produktivitas kerja, kemudian tidak semua bidang, tidak semua bidang kerja bisa dipenuhi di sini. Kemudian juga penurunan pendapatan jelas kita rasakan juga, terutama COVID ya, karena kita tidak bisa kemana-mana dan juga itu karena tiba-tiba gitu dalam posisi yang berubah. Kemudian dampak positifnya apa? Ada peningkatan work-life balance. Jadi hubungan kita dengan keluarga mungkin bisa lebih intens ya. Jadi di sini kita bisa merasakan adanya kehangatan keluarga. Tetapi ini nanti ada ada jebakan-jebakan juga ya. Jadi saking enaknya gitu ya, jangan sampai terlena gitu. Kemudian lebih fleksibel ya. Waktu kita lebih fleksibel, kita bisa memilih waktu kapan saja untuk mengerjakan tugas, misalnya seperti itu. Kemudian ada penghematan waktu transportasi, ini jelas juga secara biaya pun juga kita mengalami. Kemudian waktu mungkin dengan keluarga lebih berkualitas, ataupun juga kita merasakan ada something kita bisa menuangkan ide-ide kita di dalam kita bekerja. Kemudian ya lebih nyaman lah gitu ya. Kemudian kita lihat berikutnya, nah ini adalah perubahan transformasi. Kalau kita lihat struktur hierarki, ada struktur fungsional. Ya, kita berubah dari work from office menjadi work from home gitu ya. Maka ada ada semacam fasilitas-fasilitas yang harus dipenuhi dari struktur hierarki. Misalnya kita memerlukan adanya komunikasi ya jarak jauh, maka ada teknologi informasi yang harus disediakan, koordinasi dengan karyawan yang lain, dan juga pengawasan. Maka ini akan juga menuntut kita untuk melakukan adanya instalisasi daripada aplikasi dan segala macam. Kemudian dari fungsional, mungkin ada beberapa dari fungsional ini yang tidak bisa work from home. Jadi misalnya dari bidang produksi, misalnya di manufacturing itu, maka bagaimana sikap sikap dan juga antisipasinya. Maka beberapa hari yang lalu saya baca di surat kabar itu di media, bahwasanya pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tentang shift kerja, ya. Artinya bagaimana nih shift kerja ini juga merupakan satu antisipasi. Jadi antisipasi bagaimana kita tetap berjalan tetapi dalam koridor yang aman, gitu ya. Karena di dalam COVID ini isunya adalah kita tidak boleh saling berdekatan dan segala macam. Nah, kemudian adanya protokol kesehatan ini menjadi sangat penting di dalam kita memandang struktur fungsional ini, kolaborasi tim, dan juga bagaimana kita menyiapkan menyediakan tempat yang aman, fasilitas yang aman semuanya. Jadi mulai dari cuci tangan dan segala macam ya.
ini terkait dengan fungsional. Jadi bagaimana kita melihat adanya hierarki struktur dan fungsional. Tetapi kita akan melihat ada sebuah perubahan-perubahan nanti di dalam proses kerjanya. Nah, kemudian ada transformasi di dalam interaksi. Bahwa bagaimana kita melihat adanya interaksi yang berubah. Jadi inti daripada working from home ini adalah bagaimana kita berinteraksi antara stakeholder satu dengan stakeholder yang lain. Kalau dulu basisnya offline, kita sekarang lebih banyak online-nya gitu ya. Maka secara visual dan audiovisual mungkin secara auditori, kita kalau secara rapat misalnya langsung kita bisa mendengarkan secara lebih jelas gitu ya. Tapi kalau work from home ini memang ada beberapa kendala terkait nanti kaitannya dengan kapasitas teknologi juga ya, connectivity dan juga mobility-nya, apakah mensupport gitu ya, mensupport daripada komunikasi kita. Kemudian fasilitas dan teknologi tadi juga sudah kami sebutkan bahwa kalau kita fasilitas itu biasanya ada beberapa fasilitas yang harus kita siapkan kalau offline bedanya. Kalau di perangkat di work from home mungkin yang paling utama adalah tadi jaringan komunikasi internet dan segala macam. Kemudian secara psikologi sosial ya kita mungkin secara sosial kami jelaskan bahwa kita lebih kuat gitu ya. Dan dalam pengambilan keputusan ini juga kalau kita secara live itu biasanya kita lebih bisa mengonfirmasi baik secara emosional gitu kan, klarifikasi. Tetapi kadang-kadang dengan keterbatasan waktu ini, kadang-kadang kita juga gampang di dalam kita mengambil keputusan ya, dan melalui jarak jauh. Nah, ada satu perubahan-perubahan di dalam organisasi ini, ada transformasi ini sebetulnya bisa merubah semua teori. Jadi Pak Agus, Pak Bambang ya, mungkin selama ini kita mengajarkan tentang teori-teori organisasi yang itu bermazhabkan hierarki, gitu ya. Dan mungkin ke depan ini menjadi menjadi jadul gitu ya. Jadi tidak mungkin akan lebih banyak dikembangkan pengajaran-pengajaran organisasi, desain organisasi itu yang bersifat jejaring. Jadi organisasi jejaring gitu ya. Karena apa? Karena memang agak berbeda paradigmanya. Kalau dulu ada boss paradigma, sekarang unboss. Gitu ya. Jadi unboss, bagaimana semua perlu di-uninstall gitu ya. Jadi semua koridor hierarki ini perlu di-uninstall menjadi unboss gitu ya. Jadi ini yang menarik sebetulnya. Ada change point beberapa yang saya catat adalah kaitan dengan struktur organisasi yang dulu hierarkis, koordinasinya lebih lebih ditekankan di situ, kemudian sifat tertutup dan divisi kerja. Kalau sekarang sifatnya adalah jejaring. Jadi paradigmanya adalah menjalin sebuah kerjasama terbuka ya. Nah ini menjadi satu perubahan-perubahan. Kemudian relasi kerja misalnya atasan bawahan senioritas. Tadi Pak Agus juga menyampaikan tadi ya bahwa ke depan kita perlu adanya partnership ya, teman kesetaraan ya kerja gitu ya. Jadi ini nilai tambah yang perlu kita masukkan. Jadi kita bukan hanya menilai dari sisi hubungan antara senioritas. Standarisasi tadi juga saya sebutkan bahwasanya ada prosedur dan aturan ini mazhabnya hierarkis. Nah, ke depan bermazhab kompetensi, sertifikasi ini menjadi sangat kuat gitu ya. Karena orang akan diukur dari situ. Jadi apa yang bisa kita berikan, nah itu kita melihat kompetensi dia apa gitu kan, seperti itu. Kemudian loyalitas karyawan ini menjadi visi SDM dulu. Karena yang loyal itu menjadi bagus gitu ya. Tapi berikutnya besok itu ke depan adalah profesional. Karyawan profesional itu menjadi tumpuan. Kemudian kerja biasanya dievaluasi melalui kriteria. Tapi kalau sekarang kriteria itu ada di pelanggan misalnya, ada di stakeholder. Jadi stakeholder itu sudah menilai semua. Jadi kita ini sebetulnya dinilai oleh stakeholder kita seperti itu. Kalau dulu mungkin bisa kita saring-saring sedikit lah gitu ya. Jadi ada yang menilai dari luar, bisa kita siasat. Komunikasi dulu cenderung untuk satu arah ya secara hierarkis, tetapi kita sekarang ini sudah multi arah. Ya semua bisa membuat berbagi untuk memberi satu nilai-nilai kepada usaha yang kita bangun ya. Kemudian untuk kemampuan juga dulu manajerial operasional, mungkin sekarang akan lebih kepada ada komunikasi digital mungkin ya seperti itu. Di sini ada tadi secara konseptual gitu ya, karena secara konseptual ini kadang-kadang untuk diaplikasikan agak sulit ya. Jadi bagaimana untuk manajemen praktisnya ini kaitan dengan stakeholder juga ya.
Jadi saya harus memberikan kira-kira tips-tips apa yang kira-kira bisa diberikan ya. Mungkin sedikit saja. Kalau kita lihat dari organisasi bisnis, kita dari work from home, kita dari rumah, maka pertama kita perlu setting bisnis group di komunikasi jejaring ya. Ya kita install aplikasi dan segala macam. Kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan yang saat ini para karyawannya juga sebagian sudah bekerja di rumah gitu ya. Nah, kemudian ada satu pendekatan tadi bahwasanya leader itu adalah partnership. Maka go to partnership leadership, go to partner leadership. Jadi bagaimana pemimpin-pemimpin yang mampu untuk merangkul karyawannya bukan sebagai anak buah, bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai partner gitu ya. Karena ini menjadi satu penting di dalam psikologis untuk mensupport semangat dan segala macamnya. Kemudian supporting fasilitas jejaring. Nah, mungkin juga bisa disupport. Kita tidak tahu bagaimana strategi perusahaan, mungkin ini ada heterogeneity di dalam kapasitas, yang mungkin ada yang connecting-nya bagus, ada yang tidak gitu kan. Ini juga menjadi kendala juga. Lakukan yang perencanaan, jadi kita to be smart goal gitu ya, spesifik, ya. Jadi measurable, achievable, realistic, dan time bound. Dan ini perlu kita galakkan di dalam kita working from home. Kemudian ada sharing working group meeting point. Jadi biasanya kalau kita meeting point ini meeting di dalam online ini misalnya waktunya terbatas, maka kita perlu menyiapkan poin-poin penting. Jadi dalam limiting time ini poin-poin apa yang menjadi hal yang perlu dieksekusi. Kemudian lakukanlah planning. Jadi stakeholder kita bukan saja teman-teman sekerja kita, partnership kita, tetapi juga keluarga, lingkungan, masyarakat ini juga menjadi satu harus yang direncanakan gitu ya. Organizing, kita melakukan satu pengaturan delegasi tugas. Nah, mungkin ada ke depan mungkin ada juga sistem mentor ya, mentor bisnis gitu ya. Itu juga menjadi pengontrol gitu ya ke depan. Activating, kita melakukan tugas-tugas sesuai dengan rencana dan prosedur yang kita bangun. Kemudian controlling di sini kita juga bisa melakukan satu monitoring, evaluasi, dan juga sistem saran berbasis digital. Jadi ada perbedaan. Kalau dulu sistem saran ini secara hierarkis, itu mungkin bisa di-keep oleh secara hierarkis, jadi naik dari bawah ke atas. Tapi kalau sekarang, saran itu bisa berkolaborasi dari semua pihak. Semua profesional bisa digabungkan. Saya ingin membuat satu usaha bisnis yang bagus bagaimana? Saya cukup jalin kerjasama. Misalnya saya punya bisnis bisnis ikan misalnya kan. Maka carilah kalau mau buat nilai tambah ikan masak gitu ya, hire cooking yang bagus gitu ya. Kalau saya ingin memasarkan, tinggal bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemasaran yang baik. Jadi tidak perlu mempunyai semua karyawan. Jadi karyawan untuk bisnis ikan tidak harus saya menghayal untuk memasaknya, ini sebenarnya tidak perlu. Jadi kita buat satu kerjasama. Gitu ya. Dan ini mungkin terakhir jadi start from home, gitu ya, work from home. Mudah-mudahan sukses semuanya di sini. Ada beberapa tips yang perlu kita yang perlu kita perhatikan, yaitu keep work life balance, tapi hati-hati, be careful for the trap. Jadi ada jebakan-jebakan di dalam kenyamanan itu. Jadi kalau air itu tenang itu biasanya menghanyutkan juga kadang-kadang gitu ya. Kemudian adalah minimum distraction, jadi kurangi gangguan-gangguan yang ada, be profesional. Jadi kita menjadi satu mindset kita tadi dibilang Pak Bambang menyampaikan mindset. Kemudian division of labor. Nah, ini tadi kaitan dengan teori. Go to the team perspective. Ini akan merubah, mungkin ini adalah revolusi baru di dalam sebuah teori-teori organisasi. Jadi yang dulu berbasis hierarkis, sekarang berbasis jejaring. Dan ini semua berubah. Ya, jadi teori-teori bisa berubah. Kemudian trust building, start from leader partnership. Ya, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengelola sebuah organisasi di dalam perubahan-perubahan yang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sahabat semua, bisa menjalani working from home dan juga membangun bisnis masing-masing gitu ya. Mungkin begitu saja, Pak Wahyudi. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrul Setiawan. Ya, mengelola organisasi bisnis via work from home. Karena sekarang ini yang tadi dibilang bahwa
ada sebagian orang yang stres. Kenapa? Terjadi perubahan. Ya, paradigma berubah, terjadi perubahan. Di sini sudah bilang ada perubahan antara kerja di kantor dengan di rumah. Terutama berkaitan dengan kalau loyalitas karyawan atau profesional karyawan. Ya, kita nggak tahu apakah ketika kita kerja lewat apakah orang yang di depan kita itu memperhatikan atau tertidur, ya, atau pura-pura memperhatikan kita. Baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Azam kepada Pak Agus. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, maaf mau bertanya, bagaimana strategi pivot yang baik supaya bisnis atau organisasi kita tetap agile? Baik, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Azam. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita bicara tentang pivot strategik? Pivot strategik itu terjadi ketika kita harus meredesain bisnis kita dengan melihat adanya perubahan-perubahan yang ada. Mas Azam mungkin pernah main basket gitu ya. Ketika kita main basket, yang namanya jaring lawan itu tuh tidak pernah berpisah atau bergeser tempat. Jaringnya lawan atau keranjangnya lawan, ya, bukan jaringnya. Keranjangnya lawan itu tidak pernah bergeser tempat. Itulah visi kita, memasukkan bola ke dalam keranjang milik lawan. Nah, dalam strategi basket, seringkali kita itu harus memutar haluan. Gitu. Jadi ketika kita mendribble bola, kemudian kita muter, gitu ya, muter. Tetapi tujuan kita itu masih satu, yaitu keranjangnya lawan. Nah, itu contoh bagaimana kita mengatur pivot strategi bisnis kita. Kita mungkin akan merubah bisnis kita, tetapi tidak merubah visi dasar dari bisnis kita. Contoh begini, ini saya cerita di organisasi tempat saya begitu. Kita ngelola sebuah kantin pesantren ya, untuk membantu para santri itu mendapatkan makanan yang murah dan bergizi. Tetapi ketika kemudian santri malah makannya di luar gitu ya, makannya di luar, makanan di pondok nggak enak gitu ya. Nah, ya memang kita melihat bahwa situasinya kita nggak punya chef yang bagus. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah supaya excel, ya. Tujuan utamanya adalah bisa memberikan makanan yang murah. Maka kita mengundang pihak-pihak luar untuk bergabung menjual makanannya di kantin kita. Kantin nggak kita kelola sendiri, tapi kantin kita berikan kepada pihak manapun yang mau mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam pengoperasian kantin kita. Bisnis tetap berjalan karena mereka begitu dagangannya laku. Tentu saja mereka juga memberikan komisi kepada pihak kantin, begitu kan? Ini contoh. Bagaimana kita bisa merombak atau melihat pivot bisnis kita itu. Pivot bisnis kita itu satu, supaya pivot bisnis kita itu nggak gagal, gitu ya. Kita harus melihat kemampuan dari apa yang kita miliki saat ini. Kita harus tahu kelemahan kita apa, kelebihan dari rekan kita itu apa. Ya. Begitu mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, dan kita tahu kelebihan dan kekurangan rekan kita, dan kita tahu perubahan customer itu seperti apa, ini yang akan kita jadikan sebagai kerangka untuk membangun pivot bisnis kita. Ya. Apakah saya harus subkontrak, ataukah saya harus tetap handle pekerjaan sendiri? Tentu saja ini terkait dengan kemampuan kita untuk melihat peluang-peluang di dalam bisnis yang kita punya. Kesalahan kita ya dalam membangun sebuah pivot strategik seringkali karena kita
tidak begitu paham tentang apa yang menjadi core kompetensi kita. Jadi terlalu pengen menguasai banyak hal di dalam kompetensi yang kita miliki, akhirnya kita itu tidak kuat di dalam semuanya. Contoh gini, tadi saya cerita tentang bagaimana si Nokia itu gagal. Karena Nokia itu pengen mengembangkan dua-duanya. Hardware ya dia kembangkan, software dia kembangkan. Tapi kalau Samsung enggak, Samsung tahu betul, software itu bukan core-nya dia. Yang dia kembangkan adalah hardware. Urusan software biarlah urusannya dari mitra saya Android. Begitu dia bermitra dengan Android, sukses. Nah, si Nokia ini, dia mencoba untuk shifting strategi. Dia menggunakan pindah dari Symbian ke softwarenya Microsoft begitu ya. Tapi dia lupa Microsoft di bidang itu bukanlah pemain yang canggih gitu ya. Tadi dari Windows 7 ke Windows 8 di dalam perubahannya itu tidak bisa dilakukan. Akibatnya pivot strategi, memilih partner yang tepat, melihat kemampuan yang kita miliki, fokus pada strategi dan visi kita itu yang penting untuk dilakukan. Kira-kira begitu Pak Azhar. Gimana Pak Azhar? Oke, saya kembalikan kepada Pak Wahyudi. Silakan Pak Wahyudi. Oke, terima kasih Pak Agus. Baik, pertanyaan kedua. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua adalah izin bertanya Pak, saya Muhaza, yang ditanyakan adalah bagaimana kita mengkoordinasikan tim dalam organisasi bisnis yang optimal. Karena terkadang bahasa melalui media digital dan secara langsung itu berbeda. Ya, berbeda pemahaman bagi masing-masing anggota tim. Terima kasih sebelumnya. Oke, pertanyaan ini bisa ke Pak Agus atau Pak Wawan. Silakan. Oke, silakan Pak Wawan dulu. Mungkin nanti saya menambahkan aja. Oke, Pak Wawan. Bagaimana caranya? Jadi pertanyaannya adalah apa sih? Bagaimana kita mengkoordinasikan tim dalam organisasi bisnis supaya optimal? Organisasi bisnis optimal karena terkadang bahasa melalui media digital dan langsung itu berbeda. Silakan Pak Wawan. Ya, ini kan kaitan dengan interaksi atau komunikasi ya. Jadi bagaimana kita bisa menjalin sebuah komunikasi. Yang pertama adalah mindset kita adalah kita berupaya terus untuk belajar gitu ya. Jadi bagaimana belajar untuk memahami, mendengarkan gitu ya. Lebih banyak mendengarkan apa yang orang inginkan atau customer inginkan. Ini kan dengan customer ya. Apa yang customer inginkan gitu ya. Nah, ini perlu kita mencari itu. Kemudian di dalam media-media sosial itu ataupun juga di dalam media digital gitu ya. Kita juga bisa melakukan sebuah riset-riset ya, kata-kata kunci itu riset bisnis gitu ya. Apa sih yang diinginkan orang gitu ya. Itu juga menjadi satu strategi baru juga bagaimana kita keyword-keyword itu menjadi satu hal yang perlu kita pelajari supaya isu-isu itu juga kita perlu belajar ya. Isu apa yang menjadi orang ingin bagaimana kita ingin memenuhi satu kebutuhan-kebutuhan itu. Kemudian kita juga harus belajar juga. Jadi memang bagaimanapun juga tidak mungkin kita tidak bisa belajar gitu. Jadi harus menjadi satu mindset kita pembelajaran yang baik ya. Kemudian kalau dari sisi bahasa digital memang ya kita terus menerus. Kalau tadi ada saya sharingkan tadi greeting morning atau greeting apapun gitu ya. Ini bisa menjadi satu sarana kita menyapa gitu ya, menyapa di dalam grup gitu ya, kemudian menanyakan gitu ya. Ini juga menjadi satu strategi juga bagaimana kita secara psikologis gitu ya untuk memahami. Jadi kalau saya lihat di sini bahasa melalui media digital itu tadi bagaimana kita tidak cognitive bias di situ. Jadi ada satu persepsi yang sama
apa yang diinginkan oleh customer dan apa yang juga kita inginkan ya. Seperti misalnya begini, saya ada satu produk yang mungkin saya beli gitu kan. Saya ingin beli produk A. Ini real gitu ya. Ternyata begitu begitu produk ini kita beli ternyata tidak sesuai misalnya gitu ya. Ini juga merupakan bahasa juga ya. Jadi ini tingkatan bahasa juga, bahasa dari sisi konsumen ya, bahwa terkadang secara real itu tidak sesuai. Jadi pemahaman itu baik ke pemahaman kata-kata, juga pemahaman langsung real kepada produk-produk apa yang ingin ditransaksikan di situ, gitu ya. Ini menjadi penting ya. Bagaimana transaksi yang diinginkan, gitu ya. Nah, ini menjadi satu concern kita terus belajar bagaimana kita membuat satu hal yang optimal. Jadi be profesional tadi. Jadi kalau be profesional maka kita belajar bagaimana memahami konsumen, customer gitu ya. Dan ini menjadi peluang sebetulnya. Kenapa? Karena kita direct konsumen. Kita bisa mengumpulkan dalam satu kolam misalnya gitu ya, wadah-wadah satu sehingga orang tertarik. Di situ kemudian kolam itu bisa kita edukasi ya, sehingga ada edukasi di kolam-kolam itu di media sosial itu yang kita bisa munculkan di situ kolam-kolam tadi bahwa kita punya produk apa gitu kan, kita memiliki kemampuan apa, kemudian apa yang diinginkan customer di situ. Itu bisa dimunculkan di situ ya. Tadi ada saran berbagi dengan berbasis digital. Ini jadi satu penting. Kenapa? Karena kolaborasi semua bisa masuk di situ ya. Kita ciptakan kolam kita untuk menarik orang gitu ya. Kemudian kita memberikan edukasi di situ sehingga kita ingin menyampaikan apa sih yang kita inginkan gitu kan. Kita menjual apa gitu kan. Apa yang customer inginkan di situ. Nah, itu bisa saling berkomunikasi di situ. Mungkin itu, Pak. Ya. Oke. Kan Pak Agus menambah. Halo Pak Wahyudi. Saya bisa nambah. Jadi saya tambahkan dikit untuk Mbak Muazzah ya. Dalam bisnis salah komunikasi itu tidak boleh. Karena salah paham ya, akan menghasilkan paham yang salah. Komunikasi yang nggak tepat akan menghasilkan salah paham akan menghasilkan paham yang salah akan menghasilkan keputusan yang salah akan menghasilkan bisnis pada arah yang salah. Bisnis pada arah yang salah akan membawa kerugian bagi bisnis yang kita rancang, organisasi yang kita rancang. Bagaimana cara kita membiasakan dengan menggunakan teknologi begitu ya? Dalam banyak hal kita perlu duduk bersama untuk membangun platform kesepakatan kita dalam berbicara. Harus ada yang namanya champion yang memulai, menginisiasi, mengontrol, dan sebagainya dengan platform komunikasi yang kita lakukan. Dulu orang nggak mau berubah, tetapi ketika tidak mau berubah, akhirnya mereka juga harus berubah. Karena apa? Culture dipaksa untuk berubah. Banyak kasus pemanfaatan ERP di perusahaan yang awalnya ditolak, tetapi karena ada komitmen dari top level management, maka itu akan berubah. Jadi di sini harus ada leader, champion untuk merubah platform komunikasi yang dipilih dalam organisasi. Kira-kira begitu Pak Wahyudi. Silakan kembali Pak Wahyudi. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya Febrian Tony, izin bertanya. Bagaimana jika Islam Pro dan mayoritas banyak diminati oleh segmen konsumen berusia 35 tahun ke atas, yang mana mayoritas mereka tidak pernah menggunakan online untuk aktivitas sehari-hari. Bagaimana solusinya supaya barang yang kita jual tetap laku di masa pandemi ini? Seperti apakah kita tetap memasarkan melalui online? Oke, silakan Pak Agus. Pertanyaan itu Pak Agus, silakan.
Oke, baik. Ini Mas Febrianto ya. Kita berbisnis itu kan harus tahu apa yang menjadi keinginan customer kita. Kalau customer-nya itu memang susah untuk menggunakan media online, begitu ya. Apakah kita akan memaksakan mereka menggunakan media online? Nah, begini, yang namanya media itu kan cuma salah satu cara, begitu ya. Cara bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita ke customer kita. Ada dua hal yang bisa dipilih. Satu, apakah kita akan proaktif? Proaktif, progresif berarti kita mengedukasi pasar. Mengedukasi pasar berarti apa? Customer-customer kita itu kita kasih reward khusus. Misalnya, kalau belanja online maka akan lebih murah. Kalau belanja online dapat diskon. Lama-lama mereka akan tergiring untuk melakukan belanja online. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan itu tidak bisa, kan bisa anaknya ataupun siapa yang bisa membantu dia ketika di situ ada bonus bahwa dia bisa belanja online. Sekali dia bisa belanja online, maka dia akan ketagihan untuk belanja online. Kenapa? Karena dengan belanja online akan mempunyai kemudahan-kemudahan yang dia miliki. Gitu. Kalau itu berhasil. Kalau nggak berhasil, ya tentu kita harus merancang strategi yang paling tepat buat customer kita. Pada prinsipnya adalah, apakah kita akan mengedukasi market kita, apakah kita pure follow apa yang menjadi tuntutan market kita. Ini adalah trade-off. Kita mau pilih yang mana? Nah, untuk memberikan saran dan solusi, tentu saja saya harus bisa melihat kondisi lapangannya seperti apa. Tapi paling tidak kita punya dua cara. Apakah kita akan educate our market, ataukah kita follow our market. Tetapi kalau kita follow the market, ya ikuti apa yang menjadi kemauan demand atau customer, tentu kita harus menghitung resources yang kita miliki, apakah mampu, apakah tidak, dan dapat dihitung secara bisnis. Kira-kira begitu. Silakan Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Pak Agus. Oke, pertanyaan berikutnya kepada Pak Bang dari Ziba. Pertama, berkaitan dengan servis dominan logik, bagaimana cara industri yang sebelumnya memegang paradigma logik berubah menjadi servis logik dengan baik? Silakan Pak Bambang. Baik. Bagaimana industri yang sebelumnya memegang GD Logic ini kan mengutamakan goods ya, jadi yang dia jual itu goods, nanti terserah, yang penting customer beli, terserah setelah dia beli mau dia pakai untuk apa itu terserah. Kemudian berubah jadi SD Logic. Memang ini perubahan paradigma atau kita bilang mindset. Mindset itu pola berpikir yang biasanya dia dibentuk dari memang akumulasi experience dan knowledge. Jadi seseorang ketika dia sudah punya mindset, itu memang tidak mudah biasanya mengubah seperti itu. Dia butuh memang betul-betul kesadaran yang tinggi, yang kuat, atau memang shock yang besar, sehingga dia bisa berubah mindset. Tapi saya pikir menyadari bahwa peluang besar ada di SD Logic, misalnya ya, ada di arah bisnis yang ke sana, itu bisa jadi dorongan untuk dia merubah mindset. Saya pikir caranya yang memang sebagai halnya kalau di organisasi itu ketika mau menerapkan mau menerapkan aturan baru atau visi misi baru, kan ada tahap-tahapannya. Ada sosialisasi yang lama dan change management seperti itu. Apalagi ini merubah mindset juga begitu, mindset organisasi juga kalau ingin semua ya memang harus tahapannya sama seperti di situ ada change management di sana memang. Ya saya pikir mungkin tahapannya standar bisa lewat misalnya yang top management dulu mereka dipahamkan supaya mereka bisa jadi corong untuk kemudian menyadarkan yang bawah, kemudian ada focus group discussion dan seterusnya seperti itu. Mungkin sebagai satu contoh dulu di kasus saya di Belanda itu ada koperasi juga, koperasi para petani juga mereka tuh punya masalah waktu itu, punya masalah bahwa koperasi ini para petani ini menghasilkan produk pertanian kan, terus bingung mau jualnya seperti apa.
mereka susah menjualnya. Ya kebetulan dari grup kami datang, terus kita coba tawarkan mindset berubah ini. Kalau memang susah menjual barangnya, sekarang coba cari sebetulnya pelanggan tuh inginnya apa terkait produk kita. Misalnya dulu saya menjualnya susu dari sapi itu, susu segar dijual toko, nggak ada yang mau. Sekarang tanya, mereka undang pelanggannya, terus datang bersama ngumpul petani sama konsultan atau apa, terus kita meramu bareng. Maunya pelanggan ini susu ini dijualnya seperti apa? Apakah segar, ataukah sudah diolah, atau seperti apa? Nanti ada masukan dari kita, dari mereka. Sehingga dari situ kita, oh ternyata mereka maunya bentuk ini. Dan customer segment itu kan ada yang misalnya high segment. High segment itu orang-orang yang punya duit, pengennya kualitas, nggak peduli harga berapa. Atau yang low segment. Low segment itu budgetnya terbatas, kualitas nggak penting, yang penting murah, misalnya seperti itu kan. Nah ini kan bisa jadi beda keinginannya. Kita mau kejar yang mana, ya kita ini. Jadi kita produksi sesuatu, kita rancang sesuatu model bisnis yang sesuai dengan itu. Diharapkan nanti di situ kita diterima SD Logic ini. Kalau terlihat potensinya ada, saya pikir itu lebih mudah diterima. Mungkin gitu aja dari saya, Pak Koyuki. Oke, terima kasih Pak Bambang. Oke, pertanyaan berikutnya ke Pak Agus. Ya. Jika saya coba simpulkan dari pembahasan tadi, apakah agile, hybrid, dan fleksibel itu sebenarnya sama atau berbeda ya Pak? Oke, silakan Pak Agus. Oke, baik. Begini. Fleksibel, orang bisa fleksibel kalau nggak agile ya susah. Gitu ya. Memang tiga hal ini antara agile, adaptive, fleksibel itu mempunyai kemiripan satu dengan yang lain. Meskipun mirip, tetapi tidak mirip-mirip amat. Ada sisi-sisi yang dikuatkan di antara satu dengan yang lain. Misal begini. Untuk bisa menjadi adaptif, ya. Adaptif itu membutuhkan kemampuan di bidang agile. Ya, jika orang itu agile, maka adaptifnya itu lebih cepat. Ketika orang adaptif, setelah terbentur-bentur baru adaptif, begitu ya. Terbentur-bentur baru adaptif. Itu berarti di sini agilitasnya dia kurang. Karena dia kurang agile, ya, maka adaptasinya lama gitu. Ya akhirnya adaptasi, tapi adaptasinya lama. Jadi sama fleksibel begitu ya. Orang itu bisa fleksibel kalau agile. Kalau nggak agile, ya akan susah untuk fleksibel. Begitu fleksibel itu kan, misalnya karena dia, ya hampir sama memang, karena dia agile, maka menghasilkan kemampuan flexibility-nya. Ya. Nanti flexibility itu terjadi ditunjang oleh agile-nya sebuah platform yang dibentuk, gitu Pak. Jadi mirip, tapi tidak mirip-mirip amat, ada perbedaannya. Dan ini saling mendukung, kira-kira begitu Pak Wahyudi. Saya kembalikan terima kasih Pak Agus. Oke, pertanyaan berikutnya kepada, ya baik, terima kasih Pak Agus. Oke, pertanyaan berikutnya kepada Pak Bambang lagi. Ini pertanyaan adalah, Assalamualaikum, saya Muhammad Arsyad. Saya ingin bertanya, apa saja langkah yang harus dilakukan sebagai mahasiswa yang baru ingin belajar berbisnis? Karena menurut saya, perencanaan bisnis itu cukup rumit bagi saya, mahasiswa yang benar-benar baru belajar. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Bambang. Ya, wah, ini pertanyaannya juga ini ya, belajar berbisnis gitu. Karena memang di kampus tidak mengajarkan berbisnis ya, kecuali mungkin ikut mata kuliah entrepreneur. Mungkin yang saya pahami paling bisa, kalau dari yang saya baca dari ini juga memang bisnis itu terjun. Ya kamu nyoba, memang harus ada fail,
ada error, trial and error, harus ada gagal ketika seorang mau punya bisnis yang mau jadi pebisnis yang handal. Yang sekali bikin terus sukses, terus kaya raya gitu, kayaknya sepertinya juga susah saya mencari contohnya seperti itu. Tapi memang menurut saya sih belajar sama orang yang memang sudah terbukti itu cara yang paling baik. Mungkin bisa diamati dari lingkungan yang paling dekat dulu saja. Misalnya kalau ada dosennya yang memang ternyata beliau dosen atau teman, orang tua teman ya, atau tapi ternyata dia juga punya bisnis yang kuat sehingga jadi misalnya jadi laboratorium, coba belajar ke sana. Kalau memang cocok misalnya arah bisnisnya. Kalau menurut saya seperti itu. Kayak gitu Pak Wahyudi. Untuk pertama-tama. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan berikutnya pada Pak Agus. Assalamualaikum, saya Guntur. Mohon izin bertanya. Terkait dengan agile organization, bahwa organisasi ke depannya harus mampu kolaborasi dengan organisasi lain supaya bisa survive. Dalam dunia pendidikan, khususnya nanti apabila ada kebijaksanaan kampus merdeka, organisasi, ya, khususnya untuk perguruan tinggi swasta, dalam upaya melakukan kolaborasi atau menjembatani mahasiswanya dengan keluar dunia industri, yang terkadang beberapa dunia industri di luar masih ada kecenderungan untuk memilih perguruan tinggi negeri dalam melakukan kerjasama. Oke, terima kasih. Baik, Pak Agus, ini kampus merdeka ini. Oke, terima kasih Mas Guntur. Ini pertanyaan yang bagus menurut saya. Kadang-kadang kita itu harus optimis untuk menyampaikan apa yang bisa kita tawarkan kepada mitra bisnis kita. Ini perlu ditunjang kemampuan communication skill dan kemampuan untuk meyakinkan pihak bahwa kita itu ya, adalah merupakan orang yang dibutuhkan oleh mereka. Mereka itu butuh dengan kita. Agile, kolaborasi, itu tidak pernah bisa saling menguntungkan ketika kita di sini tidak memandang kesetaraan. Jadi kita bermitra itu kalau tidak memandang kesetaraan itu susah. Supaya kita itu bisa dipandang setara, gitu ya. Berarti di sini harus ada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh partner kita. Itu ada di tempat kita. Contoh misalnya begini. Kita mau bekerja sama, tadi kasusnya tentang perguruan tinggi swasta dengan industri begitu ya. Jangan merasa bahwa industri itu tidak butuh PTS swasta. Industri itu butuh market. Industri itu butuh agent yang mengkomunikasikan kemampuan industri tersebut dengan pihak eksternal. Entah itu PTN, entah itu PTS, ya. Itu selama kita hidup dengan manusia, berarti kita mampu mengkomunikasikan kebutuhan dari mitra kita itu. Ini penting bagi kita adalah membangun portofolio diri kita, ya. Jadi agile, tapi portofolio diri kita itu harus bagus begitu ya. Jadi orang waton nekat tidak gitu ya. Jadi kita harus punya yang namanya sesuatu yang kita tawarkan. Itulah yang disebut dengan kompetensi, ya, kompetensi yang kita tawarkan atau keunggulan yang kita tawarkan. Setiap orang dicipta oleh Allah pasti punya keunggulan. Ya, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, masing-masing punya keunggulannya masing-masing. Nah, yang paling bagus adalah bagaimana kita bisa menggunakan keunggulan kita itu untuk menutup kekurangan kita. Alhamdulillah saya dari perguruan tinggi swasta begitu ya,
bisa masuk mulai dari BUMN yang kelas gajah sampai perusahaan-perusahaan UKM kita dampingi. Ya, kita masuk ke sana. Kenapa itu terjadi? Ya, salah satunya adalah bagaimana kita membangun portofolio kita, ya, portofolio kita untuk bisa meyakinkan bahwa kita adalah orang yang tidak salah ketika dipilih menjadi mitra mereka. Nah, itu yang penting. Nah, agile tapi membawa kompetensi. Jadi betul sekali Pak Guntur ya, kita harus bisa berkolaborasi. Kolaborasi tidak akan pernah berhasil kalau kita dipandang sebelah mata. Supaya nggak dipandang sebelah mata, kita harus punya kompetensi. Meskipun kecil, tetapi kompetensi itu adalah luar biasa yang ada di kita. Silakan Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Pak Agus. Oke, baik, pertanyaan terakhir. Pertama dari Wahyu Aldianto mau bertanya kepada Pak Nasrullah. Bagaimana gambaran atau strategi bisnis saat pandemik ketika model bisnis atau sektor berubah akibat warning pandemik ini? Terima kasih. Silakan. Pak Bambang kayaknya, Pak Bambang ya. Nasrullah. Pak Bambang atau Pak Nasrullah? Pak Nasrullah ini. Oh, ya. Bagaimana tadi? Bagaimana gambaran atau strategi bisnis saat pandemi ketika model bisnis atau sektor berubah akibat pandemi ini? Ya, tadi sebetulnya sudah dijelaskan secara jelas dari model bisnis yang disampaikan oleh Pak Bambang. Jadi kita itu bisa melakukan satu strategi, mungkin exit strategi kali ya mungkin ya. Nah, mungkin ini perspektifnya bisa berbeda-beda. Apakah dia seorang pekerja yang kemudian berbisnis ataupun juga dia sudah berbisnis tetapi dia ingin mengubah arah strateginya. Karena yang jelas ada satu keterbatasan komunikasi di dalam para pebisnis ini dengan para konsumen. Nah, kalau strategi yang bisa kita lakukan, pertama mencoba untuk bagaimana kita berbisnis online itu juga menjadi satu strategi yang menurut saya sepertinya sudah kasat mata gitu ya. Nah, cuman nanti bagaimana belajar tentang bisnis online dan segala macam ini juga perlu effort juga. Ternyata tidak mudah. Bagaimana kita bisa membangun sebuah bisnis online gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan bisnis tadi, maka kita perlu membangun sebuah mindset model kita mau model seperti apa bisnis kita. Ya, jadi kita punya resource apa saja, kita punya potensi apa saja. Nah, potensi ini perlu kita identifikasi, perlu kita pahami, kita kita memiliki apa yang bisa kita berikan. Ya. Nah, dengan adanya kita menyadarkan diri kita bahwa kita punya potensi-potensi ini. Kemudian yang ketiga strateginya adalah integrator. Jadi kita tidak sendiri. Jadi kita itu bukan orang yang tadi kata Pak Agus Superman mungkin ya, bisa kita semua kita rengkuh gitu ya, atau kita lakukan. Maka kita cari stakeholder terbaik untuk bisa kita mulai bisnis baru. Ya, carilah supplier terbaik, carilah produsen terbaik, carilah marketing terbaik. Nah, semua ini fungsi kita sebagai integrator. Jadi kita sebagai hub di situ. Nah, ini bisa memulai sebuah bisnis baru juga. Jadi mengolaborasi gitu ya, memadukan semua potensi-potensi itu untuk kita bawa kemana. Jadi makanya kita harus punya modelnya apa, bangunan yang mau kita buat. Jadi setelah mindset model itu kita punya, kemudian kita bisa menggalang satu resource dengan strategi tadi. Jadi itu namanya kolaborasi, jadi jejaring organisasi. Jadi sesuai dengan materi kita bahwa kita akan membangun sebuah organisasi yang jejaring. Ya, seperti itu Pak Widi. Baik, terima kasih Pak Nasrullah. Oke, pertanyaan terakhir kepada Pak Bambang Suratno. Bertetap dematerialisasi dalam servis dominan logik yang menyangkal pentingnya entitas fisik dan hanya mengutamakan sumber daya operan sehingga menutupi pentingnya hubungan antar sumber daya yang ada. Terima kasih. Ini dari Pak Kurtubi. Ya, baik. Sebetulnya Fargo dan menjawab itu ya Pak, sebenarnya Fargo dan Lu sebagai inisiator SBL ini sudah mengklarifikasi kritik itu juga. Sebenarnya
diklarifikasi bahwa sebetulnya SDL itu tidak kemudian menafikan pentingnya operan resource, operan pakai D ya. Jadi tidak semata terus operan resource saja yang dibutuhkan, operan resource tidak dibutuhkan. Dia sudah menafik. Yang dia SDL ini sebenarnya merubah mindset. Jadi cuman fokusnya saja yang berubah. Efeknya apa? Misal seperti ya kadang kita berpikir bank syariah sama bank konvensional kan bedanya di akad terus apa gitu kan ya. Tapi itu penting halal atau enggak. Atau mungkin kita menyembelih yang buat yang muslim menyembelih ayam saja caranya sama, arahnya sama, tapi yang satu demi Allah, demi Tuhan, satu demi super junior ini. Cuman beda di situnya saja, beda hasilnya. Yang satu halal, yang satu haram. Ya, jadi kadang mindset itu pentingnya di situ karena memang fokus ini maksudnya apa? Kalau yang good dominant logic dulu fokusnya itu adalah jual barang, kita ambil keuntungan mayoritas itu di barang, di penjualan barang. Terus kalau ada layanan itu pelengkap. Kadang mungkin nggak ada untungnya di layanan itu karena dia sebetulnya pelengkap, misalnya after sales service atau yang lain-lain itu kan cuma pelengkap. Nah di sini dibalik, jadi servis itu yang utama. Jadi saya jualannya servis. Terus butuh barangnya tetap ada Pak. Barangnya tetap ada karena dia harus ada untuk sebagai mekanisme itu terjadi atau infrastruktur itu terjadi itu tetap ada barangnya. Jadi tidak terus dinafikan, oh tidak butuh barang di situ cuman mata servis ngomong doang, enggak. Cuman sekarang kita mengambil untung itu dari servisnya tadi. Kadang barangnya gratis. Sebagai contoh Google. Kita ini kan merasa nggak sebagai customer Google. Ya saya tiap hari searching, browsing pakai Google gitu. Oke, Google perusahaan besar, uangnya banyak. Anda tiap hari bayar nggak? Merasa ngasih uang nggak ke Google? Enggak tuh, saya gratis. Terus kok dia bisa jadi perusahaan yang kaya? Uangnya banyak. Kalau semua pakai itu tapi nggak bayar, gitu. Ya ternyata dia ngasihnya ke kita gratis gitu. Tapi dia punya customer lain yang dia si pengiklan yang dia bayar dari sana. Nah, seperti itu. Jadi kadang barangnya itu browser search engine-nya itu nggak ada harganya, goods-nya. Tapi ternyata karena itu layanan yang ternyata kolaborasi dengan pihak-pihak lain itu jadi menghasilkan uang. Nah, seperti itu. Jadi memang itu sudah diklarifikasi. Jadi bukannya tidak penting atau tidak ada operan resource itu, ya cuman operan resource, tapi memang cuman fokusnya saja yang berubah. Begitu. Semoga menjawab. Oke. Baik, Pak Bambang, terima kasih. Baik, dengan berakhirnya jawaban dari Pak Bambang, maka alhamdulillah hari ini sudah berakhir sesi webinar pertama. Terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, partisipan yang tetap bertahan sampai akhir. Sebelum akhiri, kami ingin ya, menginformasikan berkaitan dengan baik, insya Allah akan ada sesi kedua ya webinar berkaitan re-engineering bisnis proses yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 jam 10 hingga 11.30 ya. Silakan untuk Bapak tertarik ikuti dan daftar ke link yang sudah ada. Nanti akan kami share juga ke email yang kepada email Bapak Ibu dan semuanya sekalian. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu narasumber yang hari ini. Ya. Pak Wahyudi. Halo. Ya, halo. Mungkin bisa halo Pak Wahyudi. Mungkin bisa sedikit waktu diberikan ke Pak Winda ya, Pak? untuk menyampaikan tentang Magister Teknik Industri. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Oke, baik, akan disampaikan berkaitan dengan Magister Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Kami persilakan.
Baik, terima kasih Pak Wahyudi dan Pak Agus dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar senario kayaknya nampaknya. Jadi ya karena kami diberi waktu untuk menyampaikan informasi tentang Magister Teknik Industri UI, ya enggak apa-apa. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu yang hadir di sini bahwa saat ini di jurusan Teknik Industri UI kita mempunyai 2 program studi. Satu program studi Teknik Industri program sarjana itu untuk S1. Kemudian ada program studi Teknik Industri program Magister yang untuk S2, dan mohon doanya dalam waktu dekat kita akan membuka untuk program studi Teknik Industri program doktoral. Nah, program Teknik Industri UI saat ini kita punya 4 konsentrasi. Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk kuliah lagi atau ada adik tertarik kuliah lagi, kita sediakan 4 konsentrasi. Yang pertama ada Teknik Industri, kemudian yang kedua ada konsentrasi manajemen industri, yang ketiga ada konsentrasi supply chain management, jadi buat Anda tertarik ke supply chain management. Kemudian yang keempat adalah ergonomi dan K3. Nah, kita berencana merubah supaya kita lebih agile konsentrasi tadi. Misalnya Teknik Industri akan kita rubah menjadi Intelligent Manufacturing System supaya lebih bisa merespon ke Industri 4.0. Nah, kemudian juga karena kami dari kelompok kalian manajemen industri, kami juga ingin lebih berperan ke merespon Industri 4.0, maka konsentrasi manajemen industri akan kita rubah menjadi Intelligent Business and Management. Jadi bagaimana kita menggunakan data, bagaimana kita menggunakan pilar-pilar Industri 4.0 untuk pengambilan keputusan, kira-kira intinya begitu. Nah, sekarang sudah kita mulai pendaftarannya, jadi silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tertarik untuk mengambil kuliah. Kita ada 2 skema, satu skema kelas luring, jadi datang ke kampus, dan yang kedua kita punya skema blended learning, ya, yaitu sebagian perkuliahannya itu adalah dilakukan online dari tempat tinggal Bapak, Ibu, dan adik-adik sendiri. Nah, untuk informasi detailnya silakan Bapak Ibu search atau adik-adik search di Magister Teknik Industri UI atau buka industrial.ui.ac.id/magister. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua yang mungkin tertarik, pengen tahu, silakan ya. Bebas, silakan sebanyak-banyak tentang industri Universitas Islam Indonesia. Kalau tertarik, mau buka pendaftaran, silakan untuk daftar. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir sampai saat ini. Terima kasih kepada para pembicara. Saya mohon maaf sebagai moderator apabila kekurangan. Semoga apa yang kita berikan ini bermanfaat bagi semua. Pak Wahyudi, ada pertanyaan tentang sertifikat, materi dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan. Gimana? Halo? Ada pertanyaan tentang sertifikat, kemudian materi dan sebagainya. Baik, tadi saya sudah chat, mungkin saya ulangi lagi. Terima kasih Pak Winda. Untuk materi dan sertifikat kami kirimkan kepada email Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, ya, free, gratis. Tapi mohon tolong ditunggu juga, mungkin sebelumnya akan kami kirimkan. Ya, bagi yang tidak mendapatkan materi atau sertifikat bisa segera menghubungi kami atau ketinggalan. Demikian. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan masih. Semoga bermanfaat bagi kita semua, memberi rahmat dan hidayah bagi kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.